Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiada terasa hari ini kita berada pada tanggal 1 Sya'ban. Kita syukuri nikmat Allah, perjalanan waktu menjadikan kita berjumpa dengan bulan Sya'ban, dan bulan depan adalah bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan ke-8, bulan Ramadan itu bulan ke-9. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberi kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang disebut sebagai penghulu segala bulan, Syaidus Syuhur, penghulu segala bulan. Kalau hari Jumat ini Syaidul Ayyam, penghulu segala hari. Maka beruntunglah orang-orang yang juga menyegerakan datang ke masjid untuk segera mendekatkan diri kepada Allah, karena hari ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Jamaah, di penghujung bulan Rajab terjadi peristiwa yang kita kenal Isra dan Mi'raj. Peristiwanya sudah lama sekali, tahun 620 Masehi kalau dihitung dari kalender Masehi. Nabi itu diutus tahun 610, artinya 10 tahun lebih kurang ketika beliau sudah menjadi Rasul, Allah memperjalankan beliau. Berapa jarak peristiwa itu dengan kondisi kita hari ini? 1402 tahun. 2022 dikurang 620, maka kita tahu 1402 tahun. Kok tidak bosan-bosannya umat Islam membahas masalah Isra dan Mi'raj ini? Isra dan Mi'raj ini bukan dongeng, bukan peristiwa biasa. Isra Mi'raj ini akan selalu relevan sepanjang masa untuk didiskusikan, dibahas, karena di dalam Isra dan Mi'raj itu banyak hikmah, banyak pelajaran, inspirasi, bahkan gagasan ilmu pengetahuan masa depan. Tidak bisa dipungkiri itu dari Isra dan Mi'raj. Kalau hari ini kita ke Medan naik bis, kemudian teman kita naik pesawat, siapa yang lebih cepat? Yang naik pesawat. Kenapa? Karena dia menggunakan transportasi yang lebih canggih. Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah, kemudian dimi'rajkan, dikasih kendaraan namanya burak. Jadi gagasan kebangkitan dalam bidang transportasi itu dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini orang operasi jantung, ginjal, sesar. Nabi Muhammad sebelum sibuk kita bicara tentang operasi, beliau sudah menceritakan, saya dibelah dada saya. Kemudian ketika Nabi Muhammad tiba di Mekah, usai subuh, lalu ditantang oleh orang-orang kafir untuk membuktikan perjalanannya. Catatan, ini bukan mimpi, karena tidak ada mimpi yang didebat. Kalau saya cerita sama bapak semua, saya tadi malam baru dari Amerika Serikat.
dalam mimpi, maka semua orang mengatakan mimpi. Tapi kalau saya mengatakan itu saya lakukan, maka bapak dan ibu akan mendebat. Dan itu yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka menguji Nabi. Mereka tanya, kalau betul kamu sudah ke Masjidil Aqsa, saya ingin tanya, bagaimana Masjidil Aqsa itu? Berapa banyak di antara kita yang sudah sering ke Masjid Raya? Ada orang nikah, sholat di sana. Saya mau tanya, berapa jumlah jendela Masjid Raya? Berapa jumlah anak tangga Masjid Raya? Nabi Muhammad belum sempat menghitung, ditanya. Apakah beliau menjawab, saya ke Masjidil Aqsa dulu, nanti saya jawab? Oh tidak, di dalam hadis dikisahkan Rasulullah mengatakan, Allah memperlihatkan di hadapanku Masjidil Aqsa dan aku menjawab semua yang mereka tanya. Ini apa bedanya dengan bapak dan ibu sedang di Jakarta? Bapak sedang di Jakarta, kemudian telepon istri, saya lagi di mall, ini ada tas bagus, mau warna apa? Hidupi video call, dijalankan. Atau ibu sedang ada di Jakarta, mau belikan ikat pinggang suaminya. Anak kita sekarang ada di Eropa, anak kita sekarang ada di Australia. Dalam detik kita bisa bicara dengan dia melalui video call. Peristiwa-peristiwa ini ketika Nabi menjalani Isra dan Mi'raj sudah Nabi alami. Jadi jangan sombong sekali kita hidup di abad ini. Kalaulah Nabi hidup bersama kita, beliau tidak aneh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua mukjizat para nabi dan rasul itu dapat disaksikan kecuali Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini unik karena terjadinya malam hari, tidak ada yang lihat. Nabi Musa membelah laut, ada yang lihat. Nabi Ibrahim dibakar dalam kobaran api, api tiba-tiba dingin karena perintah Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, perintah Allah. Api panas, tapi yang memiliki hukum alam ini Allah. Maka Allah perintahkan, dinginlah engkau, selamatlah Nabi Ibrahim. Ini disaksikan. Nabi Yunus dilempar dalam lautan samudera yang luas, ditelan oleh ikan, dilihat. Tapi Isra dan Mi'raj tidak ada yang melihat. Ada yang mungkin bertanya, ya, terutama orientalis, mungkin orang-orang di luar Islam, kenapa tidak siang hari saja Isra dan Mi'raj? Nabi umumkan, ini saya mau berangkat sekarang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik burak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada jaminan mukjizat-mukjizat dalam perjalanan sejarah yang disaksikan orang akan taat. Nabi Musa membelah laut, laut terbelah, orang Bani Israel selamat. Tapi ketika mereka sudah lepas dari kejaran Firaun, mereka masih mau minta dibuatkan berhala. Nabi Syuaib mengetuk batu, keluar unta. Unta mengeluarkan batu, tapi oleh umatnya unta itu dibunuh. Nabi Muhammad pernah membelah bulan, dan kejadian itu pertama dibilang sihir, tapi kemudian orang terkejut karena para pedagang-pedagang yang beberapa hari kemudian masuk kota Mekah ditanya oleh Abu Jahal, apa kamu melihat ada bulan terbelah pada tanggal sekian hari sekian? Oh ada. Artinya peristiwa ini benar terjadi. Mereka juga tidak beriman. Jadi tidak ada jaminan kalau peristiwa itu disaksikan orang beriman. Lalu kenapa secara rahasia? Karena ini ujian iman. Wahyu juga diterima oleh Rasulullah secara rahasia. Tidak ada yang menyaksikan peristiwa di dalam Gua Hira kecuali Rasulullah berjumpa dengan Jibril. Bagi orang beriman, dia percaya. Karena itu persoalan Isra dan Mi'raj ini secara iman selesai. Kita tidak mempersoalkan lagi. Karena bagi Allah menciptakan alam ini saja Allah bisa, apalagi kalau hanya sekedar Isra dan Mi'raj kecil itu. Coba perhatikan surah Al-Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat dari hanya menciptakan manusia.
Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah ingatkan, manusia ini tidak langsung ganteng seperti ini. Kita pertama itu tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita berasal dari saripati tanah. Tidak bisa dibantah ini. Kita makan semua dari tanah. Sapi, kambing yang kita makan juga makan dari tanah. Kemudian kata Allah, dari tanah itu kami jadikan nutfah, cairan. Lalu nutfah itu kami jadikan alaqah, segumpal darah melekat dia di rahim. Kata para ahli kedokteran, zigot kalau dipoto bentuknya seperti lintah. Semua manusia yang terlahir hari ini sama bentuknya seperti lintah. Alaqah, alaqah itu kami jadikan mudghah, kata Allah, daging, segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kata Allah kami jadikan dia tulang belulang, idhaman lahman. Tulang belulang itu kami balut dia dengan daging. Ini diceritakan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Jauh sebelum ilmu kedokteran yang mengetahui tahap penciptaan manusia. Setelah itu barulah Allah mengatakan tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Ini yang namanya embrio. Ini yang Bapak kalau datang ke dokter diberitahu lewat USG, ini anaknya jenis kelaminnya laki, ini perempuan. Ya. Kadang-kadang dokter nambahi hidungnya mancung, nah itu tambahan-tambahan. Ya. Tapi Allah memberitahu kita ini nggak ada apa-apanya. Karena itu kita sholat sujud, kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang sholat masih sombong, itu dia tidak menghayati makna sholat. Jamaah, penciptaan manusia yang begini hebat, Allah katakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan alam ini, langit bumi, itu lebih dahsyat dari hanya menciptakan manusia. Dalam surat Dukhan ayat 38 Allah menyatakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami bermain-main. Serius kata Allah, kami serius dalam menciptakan langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Karena itu semua ilmuwan di muka bumi sekalipun ateis, dia mengatakan alam semesta ini teratur. Sekalipun rumit, kompleks, tapi sangat teratur. Siapa yang mengaturnya? Pencipta seluruh alam ini. Dan Allah mengatakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami bermain-main dalam menciptakan langit bumi dan antara langit dan bumi. Jamaah yang dicintai oleh Allah, jadi Isra Mi'raj ini dari sisi iman sudah clear. Kita tidak mempersoalkan. Jauh dari itu pun Allah mampu. Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak pakai peralatan khusus padahal pesawatnya atau buraknya itu kecepatannya dahsyat? Itu berlaku bagi kita. Dalam proses mukjizat, semua hukum yang berlaku bagi manusia dibatalkan oleh Allah. Karena itu Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam perut ikan itu tidak mati. Manusia masuk dalam perut ikan kena enzim dikunyah hancur. Nabi Yunus tidak, karena Allah batalkan hukum itu terhadap Nabi Yunus. Maka semua proses hukum-hukum yang dipahami manusia hari ini tidak berlaku pada proses Isra dan Mi'raj, tapi gagasannya itu memberikan inspirasi bagi kita sekarang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang singkat ini ada beberapa poin penting ya, yang ingin saya sampaikan, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini sebenarnya adalah pembekalan kepemimpinan, karena Rasulullah itu nanti akan menjadi pemimpin di Madinah. Peristiwa ini terjadi di Mekah ya. Beberapa tahun nanti Nabi akan hijrah. Karena itu Isra dan Mi'raj ini ada dua dimensi. Pertama dimensi horizontal, itu yang dinamakan Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tidak ada satu kalimat Nabi ketika jumpa Abu Jahal, saya baru pergi ke Masjidil Aqsa, tidak. Tapi yang dikatakan Rasulullah, saya diperjalankan oleh Allah. Karena itu kalau Allah yang melakukan, itu tidak ada lagi pertanyaan, karena dasar peristiwa ini.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan ini sifatnya horizontal. Kemudian nanti Nabi Mi'raj, naik ke langit. Para ulama membagi ada 2 ayat ya. Linuriyahu min ayatina. Tujuan daripada Isra dan Mi'raj ini Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Ayat pertama adalah ayat-ayat ardhiyah. Itu yang kita pelajari hari ini secara sains. Ada matahari, ada bumi, ada miliaran benda langit lainnya. Kemudian ada ayat-ayat Al-Kubra. Ini sudah bicara gaib. Bahkan Jibril mengatakan dalam hadis, wahai Rasulullah, saya sampai di sini ketika tiba di batas Sidratul Muntaha. Nabi bertanya, mengapa kamu tidak ikut? Akan musnah makhluk yang mau melewati garis ini kecuali atas izin Allah. Satu-satunya manusia hanya Nabi Muhammad. 124.000 nabi di dalam hadis, 124.000 nabi. Allah pilih 313 menjadi rasul. 313 rasul Allah pilih, 25 nama ditaruh dalam Al-Quran. Itu yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi pilihan dalam Al-Quran, hanya 1 yang dipilih oleh Allah menuju kemuliaan dan keagungan, dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang mencintai beliau kelak nanti akan bersama beliau, diselamatkan kita di alam akhirat. Pelihara terus cinta Rasulullah, karena Rasulullah pernah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Artinya kalau kamu mencintai saya, kata Rasulullah, kamu akan bersama saya nanti di dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena itu kita bisa paham kenapa suatu subuh di kota Madinah, Nabi Muhammad sudah azan dikumandangkan oleh Bilal, Nabi belum keluar. Nabi rupanya menangis waktu Bilal menjumpai, karena jamaah sudah nunggu. Waktu ditanya, kenapa engkau nangis ya Rasulullah, Rasul memberitahu telah turun ayat Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Ayat 190. Dilanjutkan 191. Siapa ulil albab itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pertanyaan kita, kenapa Nabi nangis? Ketahuilah, karena ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad pasti bisa membayangkan perjalanan yang sudah beliau lakukan lewat Isra dan Mi'raj. Karena itu turun ayat ini menjadikan Nabi gemetar, tubuhnya bergoncang ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan horizontal dan vertikal ini juga memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad sebagai calon pemimpin disiapkan Allah untuk membangun hubungan yang disebut hablum minanas, hubungan yang baik dengan sesama, dan hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah. Di dalam perjalanan dikisahkan Jibril berkata, wahai Muhammad, ini adalah Yasrib. Apa ini? Nanti kamu akan hijrah ke sini satu saat dari Madinah. Ini Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Ini Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ini Madian, tempat Nabi Shuaib ya, beliau berdakwah. Nabi Muhammad dibuka wawasannya sebagai pemimpin. Karena itu ketika nanti sudah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad disuruh memimpin malah. Jadi itu kepemimpinan Nabi yang pertama sebelum manusia mengakuinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah terbesar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita paham, yaitu perintah sholat 5 waktu. Puasa itu turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi sholat itu diundang langsung Rasulullah. Ini menunjukkan sholat itu bukan ya, hal yang biasa-biasa. Karena itu mari kita perbaiki sholat kita.
Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang akan ditanya oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat adalah solat. Solat yang ditanya. Yang lain akan diperhitungkan setelah solatnya beres. Solat yang baik, solat seperti Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Paling tidak kata ulama ada 3 syarat solat baik. Pertama, awal waktu. Awal waktu, berapa banyak kita meremehkan awal waktu. Yang kedua, di tempat azan dikumandangkan, artinya masjid, musola. Yang ketiga, berjamaah. Inilah solat yang baik, yang kualitasnya tentu saja berbeda dengan sholat sendiri. Dan jamaah, sholat itu diawali dengan panggilan, namanya azan. Azan bukan panggilan muazin. Itu jawaban kenapa ketika azan banyak orang tidak datang ke masjid, karena mindset paradigma kita azan panggilan muazin. Itu kekeliruan. Azan panggilan Allah yang disuarakan muazin. Kalau itu yang kita pahami, maka kita akan gemetar, kita akan takut. Begitu azan berkumandang, apalagi azan itu diawali dengan kata-kata Allahu Akbar. Apa artinya? Yang lain kecil, yang besar hanyalah Allah. Dalam konteks tertentu secara syar'i ada diizinkan orang untuk tidak memenuhi panggilan azan langsung, sedang operasi, sedang ada kebakaran, menolong orang. Tapi kalau hanya duduk di warung kopi, kalau hanya lihat TV, kalau hanya baca koran, kalau hanya mimpin rapat, apalagi kita pimpinan, kita bisa mengatakan kita akan lanjutkan nanti setelah azan, setelah sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi azan ini bukan panggilan manusia. Allah memanggil kita ini banyak. Haji panggilan Allah, puasa panggilan Allah, zakat panggilan Allah. Panggilan Allah yang namanya sholat boleh disiasati, silahkan, resikonya nanti sama Allah. Panggilan Allah yang namanya haji banyak yang mensiasati. Panggilan Allah yang namanya zakat banyak yang mensiasati. Panggilan Allah namanya puasa, ada yang bilang tahun depan juga masih ada puasa. Tapi ingat, ada panggilan Allah yang kita tidak bisa mengelak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan itu yang digambarkan oleh Al-Quran ketika nanti di dalam alam kubur, berapa banyak orang yang berseru, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan berbuat baik ya Allah, saya akan penuhi panggilanmu ya Allah. Tapi kata Allah, no way, tidak ada jalan lagi. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jamaah, azan tadi baru berkumandang, azan itu tidak pernah putus. Sebentar lagi di Malaysia nanti berkumandang azan. Terus sejak tadi subuh, azan subuh di Makassar. Selesai azan subuh di Makassar, itu langsung dilanjutkan lagi dengan azan subuh di daerah Kalimantan, azan subuh di daerah Jawa, azan subuh sampai ke kita, azan subuh nanti sampai ke Malaysia. Karena itu sholat Jumat nanti di Masjidil Haram 4 jam dari sekarang. Artinya 24 jam azan itu tidak pernah berhenti. Dan azan ini adalah panggilan Allah yang maha sempurna. Tidak ada yang bisa mengganti dan menandingi panggilan Allah yang bernama azan ini. Ingat, dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, kalau ada azan kita disuruh menjawab. Ketika Bilal azan, dalam hadis riwayat Ahmad Nasai, Rasul mengatakan, siapa yang mengucapkan seperti yang dilantunkan oleh Bilal, maka dia akan masuk surga. Akan masuk surga. Karena itu kalau ada azan, ya kita berhenti, kita ikuti. Ada yang hayalas sholah, hayalal falah, kita ganti la haula wala quwata illa billah. Ini ada dalam hadis, tapi kita disuruh mengikutinya. Bahkan Rasulullah dalam hadis Abu Daud juga menyebutkan, dan Ibnu Hibban, ucapkan seperti yang diucapkan muazin, jika kamu telah selesai berdoalah, maka kamu akan dikabulkan. Berdoa akan dikabulkan. Jamaah, ini momen yang Allah sediakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat ini kunci kejayaan. Umat Islam tidak akan pernah berjaya kalau mengabaikan sholat. Karena itu dalam untayan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah,
Mari dirikan sholat, maka kita akan mencapai kejayaan. Itu sebabnya sebagai seorang beriman tidak ada yang ikhlas ketika ada orang yang menyandingkan azan. Jangankan dengan suara binatang, menyandingkan azan dengan suara manusia, lagu dan musik haram hukumnya. Jamaah yang dicintai oleh Allah, ini simbol agama kemuliaan kita. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah menurunkan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mari penuhi panggilan Allah. Janji Allah pasti akan diturunkan berupa keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la ilaha illallah akbar. Aqimis shalah.